Assalamualaikum teman-teman semua. Hari ini Sherly sedang berada di kawasan Caringin Bogor. Dan karena sebentar lagi kita memasuki musim kurban, jadi Sherly pengen mencari hewan kurban. Dan Sherly dapat rekomendasi di wilayah ini ada para peternak milenial. Untuk itu Sherly pengen ngajak teman-teman ke Waspada Farm. Dan ini Sherly sudah ada di kawasannya. Sherly pengen milih-milih, untuk itu kita coba lihat dulu di dalam ada siapa. Dan habis ini kita akan keliling ke farmnya. Ayo ikutin Sherly. Assalamualaikum Mas. Salam Mbak, selamat datang. Terima kasih Mas. Ini Sherly dapat rekomendasi. Di sini adalah para peternak milenial nih. Dan Sherly pengen nyari hewan-hewan kurban di sini. Boleh banget. Boleh ketemu sama ownernya atau Sherly bisa diajak? Kebetulan saya sendiri ownernya Mbak. Oh, ini Masnya? Iya. Ownernya? Iya. Wah, ini masih muda banget teman-teman ownernya. Sherly boleh diajak nggak Mas keliling? Boleh Mbak. Silakan Mbak. Silakan. Ya, siap. Oke Mbak, jadi ini lorong fattening kita. Ini kita fattening selama 8 bulan. Oke. Fatten itu berarti digemukkan gitu ya? Hanya saya di Waspada Farm ini agak beda Mbak. Kita tidak menggunakan konsentrat, kita tidak menggunakan ampas tahu, kita hanya menggunakan rumput hijauan. Sebenarnya mustahil juga sih untuk rumput hijauan dalam waktu 8 bulan si domba ini bisa dapat bobot yang gede. Oke. Tapi kita tidak mengejar bobotnya, kita hanya mengejar satu kualitas dagingnya agar supaya bagus pada saat dikurban. Yang kedua, kita bisa melihat si domba ini look secara berdiri itu dia tegak. Gitu. Emangnya beda ya Mas antara dikasih alami kayak begini dengan yang tadi Mas bilang itu kayak ampas tahu? Bedanya kalau kita kasih ampas tahu, dia badannya akan gemuk, akan bulat. Tetapi ada kekurangannya. Apa tuh? Kalau dia ampas suplai yang nggak cukup, si hewan kurban ini bisa drop beratnya. Contoh, si hewan kurban sudah kita suplai ampas tahu dan konsentrat itu dalam waktu 4 bulan bobotnya naik jadi 40 kilo. Kita berhenti 3-4 hari, itu bobotnya langsung drop. Oh, jadi harus konsisten ya? Harus konsisten. Oke, kalau yang ini nggak? Untuk 8 bulan ini, saya dari bulan 1 sampai bulan ke-6, itu saya hanya memberikan 3 kg rumput per ekornya. Tapi menjelang kurban ini kita naikin. Itu. Jadi tetap hijauan tapi beda. Kita nanti ada rumput odot sama jagung yang kita akan kasih pakan tambahannya. Jadi menjelang kurban kita naikin pakannya menjadi 5 kilo per ekor per hari. Oke, jadi di sini ada jumlahnya jenisnya Garut, kecuali ada satu yang beda, kita punya Merino. Merino yang mana tuh? Merino. Kita coba lihat ya. Iya. Mas, apa sih bedanya antara domba Garut sama domba Merino, dan domba Merino itu apa sih? Oke, baik. Domba Garut ini domba asli dari Indonesia yang dikembangin di daerah Garut. Kalau Merino ini domba keturunan dari Australia. Itu biasanya di Indonesia itu banyaknya di daerah Dieng. Dieng? Iya, daerah Dieng. Nah, jadi kita hanya punya berapa ekor saja di sini. Kita coba ternakin di Bogor ini, di Jawa Barat ini. Tapi dari harga gimana Mas? Kalau harga Merino justru lebih mahal dibandingin domba-domba yang lain. Perbandingannya boleh nggak sih dikasih tahu nih biar teman-teman bisa mulai menyisihkan uangnya gitu kalau pengen berkorban Merino? Merino ini karena kita limited edition, di sini cuma ada 4 ekor ya. Cuma ada 4 ekor? Cuma ada 4 ekor, itu kita bandrol dari harga 8 jutaan. 8 juta per ekor, itu beratnya kira-kira berapa? Beratnya di atas 50 kilo. Di atas 50 kilo? Ya, untuk Merino. Untuk Merino. Ya. Ini kayak beneran kayak di luar negeri ini rasanya. Ya. Mer! Dia tahu namanya ya? Iya. Karena pakan paginya cukup, jadi ya dia mungkin lebih kenyang banget. Oke. Ya. Ini umurnya sama, 1 tahun 2 bulan? Ini umurnya 1 tahun setengah. 1 tahun setengah? Iya. Oke. Ada kriteria khusus nggak Mas? Kalau dari Waspada Farm ini domba atau hewan ternak yang kayak gimana? Yang standarnya kayak gimana untuk dikorbankan? Standar kita ini yang penting si domba ini, saya maunya dari Waspada Farm ini, dia satu sehat. Terus yang kedua itu pada saat dikurban nanti dagingnya itu benar-benar berkualitas. Berkualitas itu gimana maksudnya? Berkualitas ya daging yang tidak ada lemaknya, benar-benar si daging ya? Iya, karena kita mengurangi si ampas tahu dan konsentrat itu tadi kan. Gitu. Nah Mas, tahun ini kan Sherly mau berkurban nih dan udah direkomendasiin di Waspada Farm. Boleh nggak direkomendasiin nih dari domba-domba yang ada di sini, kira-kira yang cocok buat Sherly yang mana? Boleh. Yang mana nih? Mbak Sherly senangnya tuh warna hitam atau warna putih? Warna putih. Warna putih, baik. Sekitar sini ada domba-dombanya unik ya. Nah, ini kalau Mbak Sherly berkenan, ini ada 1 ekor yang menurut saya dia spesial banget gitu. Jadi saya rawat dia 8 bulan ini, dari dia bagaimana baru datang dia sakit, kita obatin, dia sakit, kita obatin.
dia bertahannya hebat dari teman-teman yang lainnya. Oke, punya daya tahannya tinggi ya. Daya tahan tubuhnya Wih, tinggi. persistennya tinggi teman-teman. Nah, kalau Mbak Seli berkenan, ini 1 ekor. Ya. Saya rekomendasikan mungkin akan dikeluarkan sama tim farm saya. Oke, ini sama-sama nih. Ini saudaraan. Saudara semua. Saudaraan ya. Iya. Kita coba lihat ya teman-teman ya. Nah. Wah, Sally boleh nyoba nggak? Boleh, Mbak. Boleh, Silakan, maaf Mbak. ya tangan kiri. Hai kalian. Ini tanduknya warna putih nih. Teman-teman, ini adalah domba yang Sally pilih. Ini usianya 1 tahun kan ya? 1 Ini tahunan. 1 tahun 2 bulan, Mbak. 1 tahun 2 bulan dan ini udah termasuk besar ya? Ini udah besar banget. Oke, ini udah besar banget teman-teman. Dan ini domba, bedanya domba sama kambing apa ya mas? Domba itu kan lebih badannya lebih pendek, terus bulunya itu lebih tebal. Kalau kambing itu posturnya lebih tinggi dan bulunya nggak tebal dong. Nggak setebal ini. Iya. Nah, kalau dari dagingnya? Dagingnya orang lebih banyak sih sebenarnya milihnya kambing ya kalau wilayah Kambing. Jakarta ya. Tapi kalau wilayah udah Depok ke Bogor sini, mereka lebih banyak milihnya domba. Oke, jadi sangat tergantung dengan selera teman-teman semua. Jadi setiap pembelian hewan kurban kita akan berikan sertifikat. Sertifikat kurban. Iya. Saya dapat sertifikat teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau kurban nih di Waspada Farm, teman-teman akan dapat sertifikat kurban kayak begini sebagai penghargaan untuk teman-teman, khususnya teman-teman muda nih yang udah mau ya Iya. meluangkan uangnya untuk berkurban. Terima kasih banyak sebelumnya Terima teman-teman kasih, Mbak. semua, Mas. Ini saya diterima ya. Terima, Mbak. Siap. Oke, ini dia sertifikat kurbannya kayak begini yang akan teman-teman dapetin. Tuh, Siap. bisa dipajang dan bisa dijadikan kenangan juga. Nah, kalau misalnya ini ada teman-teman yang mau kurban di Waspada Farm, ini nanti mau dialokasikan kemana atau disebarkan kemana, bisa dibantu oleh Waspada Farm atau bisa dikasih ke teman-teman? Boleh, teman-teman yang mau berkurban, kita di sini bisa siapkan wadahnya. Kita bisa manfaatkan di masjid-masjid sekitar untuk penerima kurban. Tapi bagi teman-teman yang pengen kurban punya tempat sendiri, kita bisa kirim langsung dan kita tidak pungut biaya pengiriman. Gitu. Jadi teman-teman beli hewan kurban di sini itu udah free biaya pengiriman dan biaya pakan sampai Idul Adha. Jadi teman-teman nggak perlu repot lagi kalau beli di Waspada Farm, langsung diantar ke lokasi, atau kalau teman-teman mau mempercayakan kepada Waspada Farm bisa juga, bener Bisa, ya? Nanti kita akan salurkan ke masjid-masjid yang membutuhkan. Oke, jadi simpel, gampang, nggak repot, dan ini tentang kemauan dan kesiapan teman-teman. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mbak. Mas dan teman-teman semua di sini. Dan habis ini kita akan coba ngeliat lagi. Benar. Ada beberapa wilayah lagi di atas. Dan saya pengen ngeliat, untuk itu ikutin terus video ini. Hai Cika, ini umurnya berapa mas? Ini umur 1,5 bulan, Mbak. 1 bulan setengah tuh, teman-teman lihat 1 bulan setengah kayak begini. Dan sekarang kita udah ada di lokasi breedingnya ya. Benar. Oke, ini ada berapa domba di sini? Di sini ada hampir 100 ekor, Mbak. 100 ekor. Iya. Teman-teman, habis ini kita akan keliling. Tapi kalau dari luar ini kelihatan kecil sih. Dan kita bakal lihat nih 100 ekor kayak gimana bisa dimanfaatkan sedemikian rupa. Benar. Untuk itu ayo kita keliling. Iya. Ayo Cika. 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 Berarti ini ada 100 ya? Iya, ada 100 ekor. Oke. 100 ekor itu campur antara jantan, betina, dan anak-anaknya sekarang. Oke, dan sebetulnya yang masuk ke fattening atau bagian breeding ya? Ini fattening, Ini Mbak. fattening? Iya. Yang masuk ke wilayah fattening ini adalah umur berapa biasanya? Kita Ideal? start dari umur 6 sampai 7 bulan, Mbak. 6 sampai 7 bulan. Iya, itu udah kita start fatteningin siapa. Jadi dia benar masa kurbannya dia siap. Jadi kalau yang saya pelajari itu kalau untuk domba itu batas umur kurbannya 6 sampai 1 tahun. Oke. Nah, itu kita siapin di domba-domba ini gitu, Mbak. Oke. Nah, dari berapa bulan biasa mereka melewati proses ini idealnya? Oke. Sebenarnya idealnya itu sih dari jauh hari yang Oke. fattening di bawah yang 8 bulan. Tapi saya pengen coba dibuat ini agar saya bisa mengejar kelas ekonomis. Oke. Iya, kelas ekonomis. Iya, iya, iya. Bapak, kelas ekonomis ini berarti harganya lebih di bawah. Harganya di bawah dari yang dari semua domba ini kita selalu cek kesehatannya setiap bulan. Setiap Kita ada bulan. konsultan kesehatannya, mereka datang. Kalau domba yang nggak siap untuk dikurban, kita akan karantina di sini, Mbak. Ini ada 2 ekor yang nggak siap kurban. Oke. Ya, Kenapa tuh? Kenapa nggak siap untuk dikurban? Kondisinya sakit, Mbak. Dia nggak siap Oh, untuk sakit. kurban. Gitu aja sih, Mbak.
Tapi kalau disatuin kayak begini, ada yang sakit, nyebar nggak sih Mas penyakitnya? Oleh karena itu kita harus di karantina khusus di kandang ini dan setiap hari harus dikontrol. Oke. Oke, baik, kita keliling ke sebelah sana Boleh? bisa? Bisa. Oke. Ya.